Kisah tentang Nephilim disebut di dalam kitab Kejadian sebelum air bah, serta muncul kembali dalam Bilangan 13 ayat 33 saat bangsa Israel mengintai tanah Kanaan. Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah Nephilim sekadar legenda atau realita yang tersembunyi di balik cerita kuno? Dari sumber-sumber kuno seperti Kejadian dan kitab Henokh hingga teori-teori modern yang berkembang, cerita Nephilim terus menggugah rasa ingin tahu. Misteri ini seperti jembatan waktu yang menghubungkan keyakinan kuno dengan imajinasi masa kini. Apakah mungkin ada kebenaran historis di balik legenda Nephilim, atau semua ini hanyalah metafora? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi pembuka perjalanan kita mengungkap tabir Nephilim. Secara harfiah, Nephilim adalah istilah yang muncul dalam Alkitab untuk makhluk purba. Kitab Kejadian 6 ayat 4 menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang gagah perkasa pada zaman purbakala dan sering diartikan sebagai raksasa. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebutkan, pada waktu itu raksasa-raksasa, Nephilim, ada di bumi. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman dahulu, orang-orang yang kenamaan. Artinya, Nephilim dikaitkan dengan sosok luar biasa besar dan kuat di masa lampau. Kata Nephilim sendiri berasal dari bahasa Ibrani dan maknanya masih diperdebatkan. Beberapa pakar menerjemahkan Nephilim sebagai orang-orang yang jatuh atau yang menumbangkan orang lain. Pada intinya, mereka digambarkan sebagai hibrida dewa manusia, keturunan dari makhluk yang tak sepenuhnya manusia. Dalam tradisi apokrif seperti kitab Henokh, Nephilim dianggap hasil persetubuhan antara malaikat Watchers dengan perempuan manusia sehingga lahirlah ras raksasa pengganggu. Penafsiran umum lainnya adalah bahwa Nephilim merupakan keturunan-keturunan Set, bangsa suci yang salah jalan. Teolog seperti H.C. Leopold bahkan menyebutnya bangsa Sethites. Artinya, Nephilim mungkin mengacu pada manusia keturunan Set yang menikah dengan keturunan Kain dan melahirkan generasi jahat. Namun, terlepas dari pendekatan penyebutan, satu hal jelas, Nephilim diasosiasikan dengan kekuatan luar biasa, atribut setengah ilahi, dan seringkali menimbulkan kekacauan sebelum zaman banjir besar. Kisah Kejadian 6 memang mencantumkan frasa anak-anak Allah yang datang kepada wanita dan menghasilkan Nephilim. Dalam pemahaman populer, anak-anak Allah itu sering dianggap sebagai malaikat yang jatuh, fallen angels, yang tertarik pada manusia. Tradisi agama kuno, termasuk teks kitab Henokh, menggambarkan sekelompok malaikat pengawas, watchers yang turun ke bumi dan berhubungan dengan perempuan manusia. Anak-anak hasil percampuran ini lahir sebagai para Nephilim, makhluk raksasa yang konon menimbulkan kejahatan besar di muka bumi. Dalam penggambaran ini, Nephilim benar-benar anak dari gabungan sakral dan duniawi, sehingga menimbulkan ketakutan besar. Namun, pandangan ini bukan satu-satunya. Beberapa ahli kitab suci menyorot bahwa Yesus sendiri pernah berkata, malaikat tidak mempunyai hubungan kawin. Matius 22 ayat 30, sehingga ada keraguan. Apakah benar malaikat biologis bisa berhubungan dengan manusia? Selain itu, banyak penafsir Kristen mengatakan, istilah anak-anak Allah juga digunakan untuk manusia terpilih. Misalnya, para pemimpin dan raja kuno Mesir Mesopotamia sering menyebut diri mereka sebagai anak-anak Allah untuk meneguhkan kekuasaan. Dengan cara ini, Nephilim bisa saja hanyalah kelahiran dari manusia kukuh dan berkuasa, bukan makhluk supranatural. Menurut teori ini, kaum Nephilim adalah turunan penguasa zalim, seperti Nimrod yang disebut orang berkuasa dalam Kejadian 10 ayat 8. Jadi, apakah benar Nephilim lahir dari hubungan antara malaikat dan manusia? Kisah dalam Kejadian sangat terbuka untuk tafsir. Ada yang menegaskan keajaiban ilahi dalam legenda ini, sementara yang lain melihatnya sebagai metafora atau gambaran simbolik tentang kejahatan manusia. Sampai sekarang, anak-anak Allah tetap menjadi tema perdebatan. Apakah itu malaikat, keturunan Set suci, atau penjelmaan Raja Zalim? Jawabannya pun masih menunggu penafsir. Untuk memahami Nephilim, kita harus melihat konteks dunia purba sebelum datangnya banjir besar. Kitab Kejadian menggambarkan bahwa pada masa itu, kejahatan manusia di muka bumi sangat besar. Kejadian 6 ayat 5. Dan setiap pikiran manusia hanya jahat sepanjang hari. Di tengah dunia yang penuh dosa dan kekerasan itu, Nephilim muncul sebagai figur raksasa. Suasana zaman prabanjir digambarkan suram. Tuhan menyesal telah menciptakan manusia dan memutuskan membersihkan bumi dengan banjir. Nephilim dikatakan hidup dalam hari-hari itu sebelum dan sesudah peristiwa kejahatan besar yang akhirnya memicu hukuman air bah. Cerita lama ini mengisyaratkan betapa berhentinya tatanan alami sehingga makhluk campuran sakral manusia pun dianggap ada. Walau begitu, semua indikasi menunjukkan banjir purba seharusnya menghapus keseluruhan generasi Nephilim. Sebab saat air bah tiba, hanya Nuh dan keluarganya bersama hewan di bahtera yang terselamatkan. Sedangkan segala makhluk di muka bumi dimusnahkan. Kejadian 7 ayat 23. Pertanyaannya kemudian, apakah benar semua Nephilim punah? Ataukah mungkin beberapa sisa keturunan purba berhasil bertahan di masa pasca banjir?
Secara resmi, cerita Nephilim tidak muncul lagi dalam kitab suci sesudah air bah, hingga akhirnya cerita terputus. Namun, sebuah kejadian di zaman Yosua mengejutkan pendengar masa kini. Para mata-mata yang diutus ke Tanah Kanaan mengaku melihat keturunan kaum Enak yang berukuran raksasa. Laporan mereka tertulis dalam Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dengan kata lain, mereka menggambarkan penduduk asli Kanaan sebagai mirip keturunan Nephilim setinggi raksasa. Kisah ini membangkitkan teka-teki. Jika semua Nephilim seharusnya lenyap oleh banjir, lalu siapa sebenarnya anak dan keturunannya ini? Beberapa orang berpendapat bahwa istilah Nephilim dalam laporan mata-mata ini bukan merujuk pada makhluk supranatural baru, melainkan hanya hiperbola untuk menakut-nakuti dengan menyebut penduduk asli sebagai seperti raksasa. Menariknya, pengamat mencatat istilah Nephilim hanya muncul 2 kali dalam Alkitab, yaitu Kejadian 6 ayat 4 dan Bilangan 13 ayat 33, dan pada dasarnya merujuk kepada keturunan orang Enak yang memang sangat besar tubuhnya. Artinya, mereka tetap manusia, hanya ukurannya luar biasa. Dengan demikian, kembalinya nama Nephilim pasca banjir mungkin lebih menggambarkan ketakutan dan simbolisme daripada fakta biologis yang sama persis. Pertanyaan terbuka pun muncul. Apakah benar masih ada warisan genetik raksasa zaman purba di dunia pasca banjir? Atau ini hanyalah efek dramatis cerita dan mungkin strategi mata-mata untuk mempengaruhi moral bangsa Israel? Sebagai legenda kuno, Nephilim melahirkan berbagai penafsiran sepanjang sejarah. Secara tradisional ada 2 aliran besar. Pertama, pandangan malaikat yang jatuh dipopulerkan lewat kitab Henokh dan karya-karya apokrif lainnya, di mana Nephilim disebut sebagai keturunan para malaikat pembangkang. Menurut cerita ini, Nephilim adalah hibrida dewa manusia, makhluk setengah surgawi yang lahir untuk memicu kehancuran dunia. Beberapa apologet Kristen awal, seperti Tertullian, Lactantius, sepakat bahwa malaikat penyebar kejahatan itu berhubungan dengan perempuan manusia, menciptakan garis keturunan Nephilim. Kedua, pandangan keturunan Set suci. Sebagian teolog beranggapan anak-anak Allah bukan malaikat, melainkan keturunan Set yang taat Tuhan. Ahli Alkitab H.C. Leupold misalnya menyatakan bangsa Setites sebagai anak-anak Allah dalam Kejadian 6. Dalam versi ini, Nephilim adalah hasil kawin campur antar 2 golongan manusia, Set dan Kain, sehingga kekerasannya tumbuh luar biasa. Pendekatan lain lebih politis menganggap anak-anak Allah sebagai para penguasa tiran masa kuno. Raja-raja Mesir atau Mesopotamia sering menyebut diri anak Allah demi legitimasi. Maka Nephilim bisa dipahami sebagai keturunan para penguasa jahat, simbol kekuatan absolut. Misalnya Nimrod yang dikisahkan sebagai orang yang berkuasa, raja pemberontak, kadang juga dihubung-hubungkan dengan Nephilim. Di era modern muncul pula spekulasi lain. Beberapa penulis menyambung mitos Nephilim dengan teori alien atau arkeologi terlarang. Mereka membayangkan Nephilim sebagai alien kuno atau makhluk genetika campuran yang telah dibisukan oleh ilmuwan arus utama. Namun sebagian besar kalangan keagamaan dan ilmiah tetap berhati-hati mengatakan tidak ada bukti kuat selain teks kuno. Bagaimanapun hingga kini Nephilim tetap misteri, apakah mereka benar makhluk nyata zaman purba atau hanya simbol kejahatan primer, semua tergantung interpretasi dan percaya masing-masing. Berbicara Nephilim seringkali membawa kita ke wilayah perbatasan mitos dan konspirasi. Dari perspektif sejarah dan arkeologi, bukti nyata Nephilim sulit ditemukan. Selama bertahun-tahun muncul klaim-klaim dramatis. Laporan ada kerangka manusia setinggi 3 sampai 3,6 meter yang digali di pertambangan zaman Victoria, gua terpencil, hingga perkebunan kebun kuno. Beberapa surat kabar pada abad ke-19 bahkan memajang foto kerangka-kerangka raksasa dengan lebar tulang luar biasa. Misalnya, ditemukan kerangka raksasa di California atau Nebraska yang semula diberitakan lengkap dalam majalah populer. Namun, cerita-cerita itu sering menuai kontradiksi. Sebagian besar temuan raksasa tersebut belakangan dianggap hoax atau keliru. Bahkan ada yang hilang dari museum-museum saat ini. Ilmuwan arkeologi menuding banyak laporan sebagai sensasi media tanpa dokumen pendukung. Beberapa legenda konspirasi bahkan beredar, konon Smithsonian Institution Amerika secara diam-diam menyembunyikan sisa-sisa kerangka raksasa agar tak menantang narasi ilmiah konvensional. Tentu saja lembaga-lembaga resmi membantah tuduhan tersebut. Di luar Indonesia, banyak budaya kuno juga punya kisah tentang raksasa. Misalnya, epik Gilgamesh, Mahabharata, Titan Yunani, Jotun Norse, atau legenda si Techah di Amerika Utara. Semua itu menunjukkan manusia punya ketertarikan global terhadap makhluk luar biasa besar. Namun, belum ada temuan arkeologis yang benar-benar mengonfirmasi keberadaan makhluk biologis seperti Nephilim. Sampai sekarang, hanya kisah-kisah tradisi dan klaim yang diperdebatkan menjadikannya lebih mitologi bersama umat manusia daripada sejarah yang pasti. Apakah Nephilim nyata atau hanya bayangan purbakala? Akhirnya, kisah ini mengajak kita merenung. Ia berada di antara cerita spiritual dan teka-teki sejarah.
Kitab-kitab kuno menggambarkan sosok Nephilim dengan detail spektakuler, sementara penjelasan modern tetap meragukan bukti fisiknya. Mungkin Nephilim adalah simbol moral, perwujudan kejahatan dan kekacauan manusia. Atau mungkin tersembunyi di bawah legenda, ada beberapa fakta yang belum terungkap. Sampai saat ini, pertanyaan soal Nephilim tetap menarik dan diperdebatkan. Daftar panjang mitos dan penafsiran membuat kita tidak pernah benar-benar tenang. Benarkah ada sisa-sisa umat purba itu yang menunggu ditemukan? Apakah kisah Nephilim bisa menjadi pelajaran tentang kesombongan dan kehancuran? Yang jelas, saga anak-anak malaikat dan manusia ini terus bergema di benak kita, mendorong rasa ingin tahu kita menjelajahi bab-bab tersembunyi sejarah manusia. Apa pendapatmu? Bagian mana dari cerita Nephilim yang menurutmu paling misterius?